Iya, siswa semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 12 IPA 1 sampai dengan IPA 3, ketemu kembali kita pada pengertian peluang. Pada minggu sebelumnya saya sudah menyampaikan tentang sebagian materi peluang, yaitu peluang dengan cara sederhana. Nah, materi berikutnya kita akan membahas tentang peluang dengan menggunakan ruang sampel. Oke. Misalkan S adalah ruang sampel dari sebuah percobaan dan masing-masing dari anggota S memiliki kesempatan yang sama, dan E adalah suatu kejadian, maka peluang kejadian E ditentukan dengan aturan peluang E sama dengan banyaknya kejadian E dibagi dengan banyaknya ruang sampel. Jadi NE banyaknya anggota kejadian, ya, tuh. Dan S ini banyaknya anggota dalam ruang sampel. Dan saya berikan contoh. Perhatikan gambar. Nah, ini ada uang logam 200 rupiah. Yang pertama gambar burung, yang kedua gambar Garuda. Saya anggap yang gambar burung itu tulisan, sementara yang gambar Garuda adalah gambar, ya. Dilempar bersamaan. Saya lempar bersamaan ketiga uang keping uang logam 200 itu. Itulah nilai peluang A. Kejadian munculnya 3 sisi tulisan, artinya gambar ini, gambar burung. Yang kedua, kejadian munculnya 2 sisi tulisan dan 1 sisi gambar. Nah, gambar yang saya maksud adalah Garuda nih. Garuda adalah gambar, ini tulisan, ya. Saya jawab. Kita buat dulu ruang sampel 3 mata uang logam. Nah, apa aja? Gambar tulisan, gambar, tulisan gambar, dan seterusnya. Ini kita dapatkan ada 8 ruang sampel. Sehingga banyaknya ruang sampel itu ada 8. Nah, misalkan A adalah kejadian munculnya 3 sisi tulisan. Nah, tulisannya TTT, ini 3. Kita dapatkan banyaknya muncul adalah 1. Sehingga peluang kejadian munculnya 3 tulisan PA itu sama dengan 1 dibagi dengan 8. Lalu yang B, kejadian munculnya 2 sisi tulisan dan 1 sisi gambar. Kita tentukan ruang sampelnya, yaitu TTG, TGT, gambar tulisan-tulisan, dan ini banyaknya itu adalah 3. Jadi peluang kejadian munculnya 2 sisi tulisan dan 1 gambar itu adalah, misalnya peluangnya B. Peluang B sama dengan 3 dibagi 8. Demikian para siswa untuk peluang dengan menggunakan ruang sampel. Dan berikutnya Bapak berikan contoh yang lain. Ya, siswa semuanya, Bapak lanjutkan masih peluang dengan menggunakan ruang sampel. Contoh yang kedua. Nah, ini ada 2 dadu. 2 dadu ini akan dilempar bersama-sama sebanyak 1 kali. Hitunglah nilai peluang A. Kejadian munculnya mata dadu pertama angka 6. B. Kejadian munculnya mata dadu pertama dan kedua angka prima. Yang ketiga, kejadian munculnya jumlah kedua mata dadu sama dengan 7. Kita jawab.
Kita buat dulu ruang sampel 2 dadu bersisi 6 jika dilempar sekali. Ini mohon maaf, harusnya tidak ada C ya. Nah, seperti inilah ruang sampelnya. Mata dadu pertama saya tulis dengan angka atau warna hitam, sementara mata dadu yang kedua saya tulis dengan angka merah. Nah, banyaknya ruang sampel 2 dadu itu adalah 36 ya. Misalkan A adalah kejadian munculnya mata dadu pertama angka 6. Nah, mata 6. Angka dadu pertama angka 6 ya, ini dia nih, 61, 62, 63, 64, 65 dan 66. Kan? 61, 62, 63, 64, 65, 66. Banyaknya ada 6. Jadi kejadian munculnya mata dadu pertama angka 6 adalah peluang E sama dengan banyaknya E dibagi ruang sampel, atau 6 dibagi 36 hasilnya adalah 1/6. Yang B, misalkan B adalah kejadian munculnya mata dadu pertama dan kedua angka prima. Angka prima itu 2, 3, 5. Ingat, angka pertama dan angka 2-nya prima. 2, 3 dengan 5 ini juga 2, 3 dan 5 ya. Nah, tuh, sepertinya 22, 23, 25 dan seterusnya. Kalian bisa baca sehingga banyaknya itu ada 9. Nah, ini dia ada 9 ya. Peluang munculnya mata dadu kedua dan pertama prima adalah 9 dibagi 36. Hasilnya adalah 1/4. Yang C, misalkan kejadian munculnya jumlah kedua mata dadu sama dengan 7. Nah, yang sama dengan 7 itu 16, 25, 34, 43, 52 dengan 61. Kita lihat, nah ini kan ini jumlahnya 7 ya. Oke. Banyaknya itu ada 6. Ya. Oke. Kita hitung. Maka peluang munculnya jumlah dadu sama dengan 7 adalah 6 dibagi 36, hasilnya adalah 1/6. Demikian siswa untuk contoh kedua mengenai peluang dengan menggunakan ruang sampel. Selanjutnya kita lanjutkan materi berikutnya. Siswa semuanya, Bapak lanjutkan dengan materi frekuensi harapan suatu kejadian. Frekuensi harapan dari sejumlah kejadian merupakan banyaknya kejadian dikalikan dengan peluang kejadian itu. Misalkan pada percobaan E dilakukan N kali, maka frekuensi harapannya dituliskan sebagai berikut. Frekuensi harapan E itu sama dengan N dikalikan peluang E. Maka keterangannya, frekuensi harapan terjadinya kejadian E, peluang E, N adalah banyaknya percobaan. Sebagai contoh, ini adalah contoh yang pertama. Ini terdapat sebuah dadu dilempar sebanyak 240 kali. Carilah frekuensi harapan untuk kejadian A. Kejadian munculnya mata dadu angka 4. B. Kejadian munculnya mata dadu angka genap. Maka kita jawab, kita tahu bahwa ruang sampel dadu itu ada 6 dan angka 4 itu ada 1 ya. Oke, kita lanjutkan. Misalkan A adalah kejadian munculnya mata dadu 4, maka peluangnya 1/6. 1 ini angka 4 cuma 1, 6 itu ruang sampelnya ya.
maka frekuensi harapannya sama dengan 1/6 atau 240 dikalikan 1/6. Jawabannya adalah 40. Misalkan B adalah kejadian munculnya mata dadu genap, maka peluang B adalah 1/2. Kenapa 1/2? Karena mata genap itu ada 2, 4, dan 6, sehingga peluangnya 3/6 atau 1/2. Mohon maaf, ini bukan A ya, tapi B. Jadi frekuensi harapan kejadian munculnya mata dadu angka genap adalah frekuensi harapan B sama dengan N kali peluang B sama dengan 240 kali setengah, hasilnya adalah 120. Demikian siswa, ini untuk contoh yang pertama. Nanti Bapak lanjutkan dengan contoh yang kedua. Ini diberikan contoh yang kedua. Oke. Ini ada seorang petani ya. Seorang petani menanam pohon cabai rawit sebanyak 2000 batang. Dalam sebulan, peluang mati setiap pohon adalah 0,24. Maka carilah banyaknya harapan pohon cabai rawit yang masih hidup dalam sebulan. Jadi yang mati itu ada 0,24. Sementara yang hidup itu ada berapa yang dalam sebulan. Mencari peluang hidup dulu ya. Peluang hidup ditambah peluang mati itu sama dengan 1. Jadi ruang sampel kita itu mati atau hidup itu cuma 2 ya. Kalau nggak hidup ya mati, dan itu peluangnya setengah-setengah. Dijumlahkan hasilnya setengah. Atau 1 ya, setengah ditambah setengah 1. Maka peluang hidup 1 dikurangi peluang mati. Peluang hidup sama dengan 1 dikurangi 0,24, hasilnya 0,76. Nah, frekuensi harapannya adalah frekuensi harapan hidup N dikalikan peluang hidup. N-nya ada 2000 dan peluang hidupnya 0,76. Jawabannya adalah 1520. Jadi dalam sebulan masih ada 1520 tanaman cabai rawit yang masih hidup dari 2000 tanaman. Demikian siswa untuk materi frekuensi harapan suatu kejadian. Nah, materi. Iya siswa semuanya, ini adalah tugas yang harus kalian kerjakan ya. Silahkan kalian kerjakan, lalu kalian kirim ke alamat email yang ada di lembar soal ini. Demikian para siswa, materi hari ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya dengan baik. Bapak mohon maaf selama pembelajaran PJJ ini apabila ada yang kurang berkenan, terutama anak-anak kelas 12 IPA 1 sampai dengan IPA 3, karena Bapak sudah mengenal kalian dari kelas 11. Apalagi mengingat nanti di bulan Maret ini Bapak dengar kalian sudah akan diadakan ujian sekolah. Maka dari itu Bapak mohon maaf apabila selama pembelajaran dengan Bapak ada kata-kata yang kurang pantas, ada ya kata-kata yang kurang enak ya. Demikian siswa kelas 12 IPA 1 sampai dengan IPA 3. Bapak akhiri pertemuan hari ini dengan ucapan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.